Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, Teknik Kimia Angkatan 2019, akan menjelaskan mengenai bioreaktor. Adapun anggota dari kelompok 3, Nuraini Dwi Alvinaini dengan NIM 01, Iftita Rizka Putri dengan NIM 07, Cynthia Wulandari dengan NIM 18, dan Reka Alia Isma dengan NIM 19. Nah, pada bagian pertama ini kami menjelaskan mengenai prinsip kerja alat. Sebelum itu, pengertian dari bioreaktor sendiri adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya suatu proses biokimia, bahan baku menjadi produk yang diinginkan oleh enzim mikrobial atau mikrobial murni. Selanjutnya, syarat proses bioreaktor. Yang pertama, terbuat dari bahan yang sesuai, misalnya stainless steel, permukaannya halus, tidak menimbulkan efek toksik, dan tahan karat. Kedua, menjamin pertumbuhan MO dan produk. MO di sini adalah reaksi enzimatis oleh katalis. Ketiga, bebas kontaminan. Keempat, volume kultur relatif konstan, tidak bocor maupun menguap. Kelima, kondisi lingkungan fisik yang sesuai bagi katalis berinteraksi dengan substrat, misalnya suhu, pH, O2 terlarut, dan lain-lain. Dan yang terakhir, proses dapat dimonitor dan dikontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah struktur bioreaktor. Dari gambar di samping, nomor 1 menunjukkan pipa inokulasi, nomor 2 seal stirrer shaft, nomor 3 tinggi cairan kultur, nomor 4 baffle, 5 pipa sambung, 6 impeller, nomor 7 pipa udara steril, 8 sperger udara, nomor 9 pipa pengeluaran. H menunjukkan tinggi fermenter dan D diameter fermenter. Prinsip kerja bioreaktor. Dari gambar di bawah menunjukkan adanya sistem agitasi, pompa makanan, media, udara, jaket termal, distributor udara, pompa keluar, efluent, dan sensor. Parameter yang biasa dikontrol pada bioreaktor adalah suhu, pH, substrat yaitu sumber karbon dan nitrogen, aerasi, dan agitasi. Untuk meratakan media di dalam bioreaktor digunakan alat pengaduk yang disebut agitator atau impeller. Untuk asupan udara dari luar ke dalam sistem digunakan sistem aerasi berupa sparger. Di bagian dalam bioreaktor dipasang suatu sekat yang disebut baffle untuk mencegah vortex dan meningkatkan efisiensi aerasi. Bagian lain yang harus dimiliki oleh suatu bioreaktor adalah kondensor untuk mengeluarkan hasil kondensasi saat terjadi sterilisasi dan filter untuk menyaring udara yang masuk dan keluar tangki. Untuk proses inokulasi kultur, pengambilan sampel, dan pemanenan diperlukan adanya saluran khusus dan pengambilan harus dilakukan dengan hati-hati dan aseptis agar tidak terjadi kontaminasi. Untuk menjaga kondisi dalam bioreaktor agar tetap terkontrol, digunakan sensor pH, suhu, anti buih, dan oksigen terlarut. Apabila kondisi di dalam sel mengalami perubahan, sensor akan memperingatkan dan harus dilakukan perlakuan tertentu untuk mempertahankan kondisi di dalam bioreaktor. Selanjutnya nomor 2 yaitu proses terjadi perpindahan panas pada bioreaktor. Letak dan proses perpindahan panas. Perpindahan panas yang terjadi pada bioreaktor adalah konduksi. Perpindahan panas yang terjadi pada bioreaktor terjadi di bed menuju dinding, kemudian terjadi konduksi panas di dalam dinding bioreaktor. Kemudian perpindahan panas terjadi dari dinding menuju ke lingkungan dan perpindahan panas dari dinding menuju ke headspace. Di sini adanya gambar yang menunjukkan sistem perpindahan yang terjadi. H adalah headspace, W adalah wall, B adalah bed. Perpindahan panas dari bed ke dinding ditunjukkan nomor 7.
Konduksi panas di dalam dinding bioreaktor ditunjukkan nomor 8. Perpindahan panas dari dinding ke lingkungan ditunjukkan nomor 9. Dan perpindahan panas dari dinding ke ruang headspace ditunjukkan oleh nomor 12. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi panas pada bioreaktor. Faktor yang pertama yaitu laju perpindahan oksigen. Perpindahan panas untuk bioreaktor bervariasi. Fermentor atau bioreaktor anaerob dan reaktor kultur sel biasanya memiliki tingkat produksi yang sangat rendah, sedangkan fermentor atau bioreaktor aerob dapat memiliki nilai produksi panas cukup tinggi. Nilai ini biasanya berkorelasi dengan konsumsi oksigen. Perkiraannya bisa 460.000 kJ per mol oksigen yang dikonsumsi atau sekitar 110 kkl per mol, dengan mid-range oxygen uptake range sebesar 200 mmol per liter hour. Ditafsirkan menjadi tingkat perpindahan panas sebesar 22 kkl per liter hour. Panas pengadukan dan kekuatan ekspansi udara harus ditambahkan untuk ini, dan panas penguapan air dengan aliran udara dikurangi, karena diasumsikan bahwa gas masuk keadaan garing dan meninggalkan dalam keadaan jenuh dengan air. Panas dapat dihilangkan oleh loop pertukaran panas atau shock eksternal dapat dibuat dalam kapasitas apapun yang dibutuhkan, tetapi mungkin menjadikan organisme bersifat thermal shock dan kekurangan oksigen. Berikutnya sistem oksigen. Di dalam sistem ini yaitu sistem aerasi atau aerob yang menggunakan oksigen untuk bereaksi, yaitu terdiri dari kompresor yang berfungsi untuk menekan udara masuk ke dalam bioreaktor. Sistem sterilisasi dalam membran. Lalu udara masuk melewati inlet dan terdapat spranger udara di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara dan mencegah pembentukan gelembung oksigen. Lalu sistemnya yaitu sistem untuk mensterilisasi dan udara dikeluarkan. Yang kedua yaitu faktor pH. pH terdiri dari pH probe atau elektroda, sistem pemberian alkali dan sistem pemberian asam. Nah, basa atau asam yang digunakan jangan yang korosif atau toksik terhadap sel mikroba karena dapat merusak campuran atau mikroorganisme di dalam proses yang terdapat di bioreaktor. Variabel pH merupakan faktor yang memfasilitasi dan menghambat pada saat berlangsungnya proses. Untuk itu dilakukan perancangan bioreaktor yang dilengkapi dengan agiator atau pengaduk, di mana diperlukan sebuah sistem pengendali untuk mengatur waktu dan kecepatan pengadukan secara manual hingga menjadi homogen. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Sistem pengendali suhu terdiri dari elektroda suhu atau temperatur probes. Sistem perpindahan panasnya terdapat pada jaket atau coil. Di pengaturan suhu dalam bioreaktor dilakukan dengan cara pemompaan air dingin ke bagian jaket bioreaktor. Ini berguna untuk efisiensi yang lebih baik, tetapi sulit untuk dibersihkan dan disterilisasi. Semakin besar perbedaan suhu, maka semakin cepat perpindahan panas.
D. Laju agitasi atau pengadukan. Fungsinya agar pencampuran menjadi homogeni atau merata, meningkatkan laju perpindahan massa, memberikan kondisi gaya geser atau shear, luas permukaan massa lebih besar. Sistem agitasi terdiri dari agiator dan baffle. Agiator yaitu jumlah impeller tergantung dari tinggi cairan dalam bioreaktor, sedangkan baffle fungsinya untuk memecahkan laju aliran sehingga terjadi turbulensi dan efisien pencampuran meningkat. Yang keempat yaitu cara meningkatkan panas dan mengurangi kebocoran panas pada bioreaktor. Menurut Smith, 1993, dalam proses suatu bioreaktor, suatu energi panas dapat timbul di dalam suatu sistem tersebut dari 4 sumber utama, yaitu energi adukan mekanis, masukan daya listrik atau daya untuk mekanisme pengaduk akan dikonversikan menjadi energi kinetik gerak fluida dan akhirnya muncul sebagai panas. Energi gas dan energi aerasi. Sebagian energi digunakan di lubang penyemprotan dan mengakibatkan terjadinya pusaran turbulensi. Meskipun sebagian besar energi jenis ini dikonversi berupa kerja yang dilakukan oleh gas ketika memuai. Energi metabolisme. Organisme di dalam bioreaktor mengoksidasi molekul organik dan sebagian energi akan berubah menjadi panas. Entalpi. Panas bisa timbul di dalam bioreaktor jika masukan berada pada suhu lebih tinggi daripada isi bioreaktor. Terkumpulnya panas pada bioreaktor mengakibatkan suhu larutan melampaui suhu optimum. Oleh karenanya, panas dapat dibuang melalui perambatan ke udara sekitar atau ke air pendingin dalam penukaran panas eksternal. Bila bioreaktor dioperasikan pada suhu di atas udara sekitar, maka kurang lebih walaupun ada panas yang berasal dari mekanisme di atas, kurang lebih suatu sumber panas mungkin masih dibutuhkan untuk mempertahankan suhu optimum. Cara mengurangi kebocoran panas pada bioreaktor sendiri terdapat pada bahan pembuatan bioreaktornya. Karena bioreaktor sendiri terbuat dari stainless steel, bahan tersebut tidak bereaksi dengan bahan-bahan yang berada dalam bioreaktor sehingga tidak mengganggu proses biokimia yang terjadi. Selain itu, bahan tersebut juga anti karat dan tahan panas. Pada bagian dalam bioreaktor dipasang suatu sekat yang disebut baffle untuk mencegah vortex dan meningkatkan efisiensi aerasi. Baffle ini merupakan metal dengan ukuran 1/10 diameter bioreaktor dan menempel secara radial di dindingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.